Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Dan kalau kita ada pada pagi hari semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita akan memulaikan ibadah pada hari ini. Persembahkanlah yang terbaik. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita bersatu teduh, minta Tuhan untuk melawat kita, mengurapi kita pada hari ini, sehingga melalui ibadah ini Tuhan berkenan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, dan setiap kita yang hadir diberkati. Mazmur nomor 50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekeliling bertiup badai yang dahsyat. Berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk pengadilan umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengangkat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan sujud di altarnya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan kepada kita selama 1 minggu yang telah lalu, sehingga kita berbuat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan, kita angkat pujian dengan Tuhan.
Bila jika tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan persembahan akan dijalankan oleh saudari kita. Namun sebelumnya mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas cinta kasih kepada kami Tuhan, sehingga kami ada sebagai anak-anak kehebatan kami, kekuatan dan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami meluangkan waktu kami pada hari ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama bersama-sama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami memberikan terbaik padamu Tuhan, berkati persembahan ini agar menjadi berkat dalam kehidupan kedepannya Tuhan Yesus. Dan ibadah kami semuanya telah sertai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Alwi dan kami. Dan kita akan pujian kecaplah dengan kita.
bahwa selamanya kami mengasihi. Sebagai bentuk kesadaran kami bahwa Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Dan bukti dari kasih itu ialah bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi seorang manusia, bahkan menjadi hamba, mati di atas kayu salib untuk menebus kami dari dosa dan memberikan jaminan kepastian keselamatan. Kami jadi anak-anak Allah, kami jadi ahli waris kerajaan surga. Sesuatu yang tidak bisa kami upayakan sendiri, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan itu adalah merupakan hal yang terpenting dari segalanya yang kami akan miliki. Terima kasih Bapa. Terimalah semua ungkapan hati kami, ucapan bibir kami yang memuliakan Engkau pada hari ini. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan Tuhan berkenan berbicara kepada setiap kami untuk mengajar kami, mendidik kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari biarlah firman Tuhan pada hari ini akan mencerahkan hati pikiran kami dan mengubah jalan hidup kami. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Biarlah hanya Tuhan sendiri yang menyatakan diri dengan kemuliaan-Nya melalui firman Tuhan pada hari ini. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati pikiran kita dengan semangat antusias hari ini. Kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini adalah merupakan minggu terakhir dari rangkaian khotbah kita dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbicara tentang hendaklah kita menghasilkan buah. Saya hanya akan baca atau mengulangi baca ayat 16 dari Yohanes pasal 15. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Pergi dan hasilkanlah buah. Pergi dan hasilkanlah buah. Kita sudah belajar dari 3 minggu ya tentang bagian firman Tuhan ini dengan tema pergi dan hasilkanlah buah. Subtema yang pertama yang kita sudah pelajari siapa sebenarnya yang memanggil dan memilih kita. Dia adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang agung, pencipta langit dan bumi, yang memiliki otoritas dan kedaulatan tertinggi di bumi dan lebih lagi di surga. Dia yang berhak untuk memerintah segalanya. Ia memberi hidup, Ia juga yang mengambil hidup kita. Bahkan yang luar biasa, Ia mempercayakan kepada kita untuk melakukan apa yang jadi kehendaknya, sehingga kita disebut sebagai mitra atau teman sekerjanya. Yang kedua, kita sudah belajar pada minggu yang lalu tentang bagaimana supaya kita dapat menghasilkan buah, atau bagaimana supaya kita bisa berbuah. Dan hari ini kita akan belajar tentang buah apa ya yang harus kita hasilkan. Pertanyaan setiap kita adalah buah apa? Memang ini adalah sebuah alegori. Alegori adalah merupakan sebuah kata atau bahasa kiasan untuk menjelaskan sesuatu dengan menggunakan kata atau bahasa yang sebenarnya tidak lazim digunakan di dalam penjelasan itu. Misalnya, kalau Bapak Ibu mendengar kata buah, itu berarti berbicara tentang apa? Pohon, ya. Tetapi materi firman Tuhan membicarakan buah itu ada pada manusia, ada pada orang Kristen, ya. Nah, itu yang disebut dengan bahasa alegori, ya. Menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada manusia,
tetapi itu dikenakan atau dijelaskan pada manusia. Jadi buah ketika kita berbicara tentang buah, maka pengertian kita itu berbicara tentang sesuatu yang dihasilkan oleh pohon, ya, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh manusia. Tetapi ini digunakan oleh penulis Alkitab untuk menjelaskan tentang sesuatu hasil yang harus dihasilkan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita belajar kira-kira buah apa yang harus kita hasilkan. Mari masuk pada bagian yang pertama. Yang pertama adalah buah roh, ya. Yohanes menyebutnya dengan buah pertobatan kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 3, ya. Paulus berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Memang buah ini adalah merupakan karakteristik atau tabiat atau sifat, ya, yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih, ketika kita berbicara tentang sukacita, ini menggambarkan tentang keadaan manusia batinnya, bukan keadaan secara fisik. Antara kebaikan batinia dan kebaikan fisik, mana yang biasa lebih dibanggakan oleh seseorang? Fisik. Wah, kalau bilang, wah si dia itu cantik, ketika dia mendengar, ya. Ataupun juga ketika dia merenung setiap hari atau berpikir setiap hari tentang keindahan dirinya, orientasi yang paling banyak yang dipikirkan adalah fisik. Nah, itulah sebabnya, ya, apalagi ibu-ibu, ya, setiap pagi pasti dia cermin, ya. Ini kan dia cermin, kan. Tapi pernahkah kita berpikir, gimana manusia batinnya saya? Bagaimana karakter saya? Bagaimana sifat saya? Padahal fisik itu, ya, seiring dengan bergulirnya waktu akan semakin berubah menjadi, ya, menjadi usang. Takut kalau bilang berubah menjadi jelek, ya. Tapi ya itulah fakta dan kenyataan, dan pada akhirnya akan rusak secara total, ya. Nah, itulah sebabnya mari kita perhatikan ini, ya. Apakah kasih kita, sukacita kita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, ini saya tidak rinci satu persatu tentang buah ini. Ya, sebenarnya ini hanya satu kata, buah itu adalah satu saja, tapi ini rasanya nano-nano, ya. Kalau mau dibilang ini sebenarnya jus, ya. Jadi bagaimana buah-buahan itu dicampur aduk menjadi satu lalu disebut dengan jus, dan rasanya nano-nano, manis, asam. Nggak ada asin, Pak. Nggak ada asin. Nggak ada asin, karena mau garam, ya. Ya, manis, asin maksudnya, ya. Ada asam, ya. Jadi kalau buah itu ya rasanya manis, asam, apa lagi? Alpukat gurih, Pak. Yang dominan kayaknya dua itu, ya. Iya. Manis dan asam, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, selain daripada kita nikmati sendiri buah ini, hal yang paling besar ialah sebenarnya memiliki dampak bagi orang lain, ya. Dan lebih lagi dari, ya, bagi Bapa di sorga. Buah itu ada tidak untuk dirinya sendiri, bukan? Ya. Ya. Kecuali jeruk makan jeruk. Ya. Buah itu ada
untuk dinikmati oleh orang lain, pihak lain. Yang paling pertama menikmati buah kita adalah Bapa di surga. Ya. Dan saya percaya, ya Bapa di surga mengamati hidup kita. Iya, Chris ya. Wah, ini anakku ini luar biasa. Ya, saya rasa bapak-bapak punya anak ketika bertumbuh seiring dengan waktu, yang diharapkan pasti ada sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dan ketika itu yang ada, maka itu akan melegakan dan menyukakan hati orang tua. Tetapi ketika anak mulai bertumbuh, makin hari makin sulit diatur. Makin hari, ya setiap hari mau buat apapun mesti berdebat. Itu kepala sakit. Dan saya rasa bahwa tidak ada sebenarnya orang tua yang mengharapkan seperti itu. Demikian pun juga dengan Bapa di surga. Itulah sebabnya ia membekali kita dengan pribadi dirinya sendiri, yaitu pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam diri setiap orang, menguasai, mengendalikan, memimpin, memenuhi kehidupan orang percaya, maka yang pasti ada adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Itulah sebabnya ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, harus dimulai dari pemahaman, pengertian, keinginan untuk memiliki semuanya itu. Lalu minta kepada Bapa di surga, Tuhan, dialah Roh Kudus memenuhi. Dan perlu ada kerjasama antara kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah memaksa seseorang untuk bersikap seperti ini. Roh Kudus akan mengingatkan kita secara lemah lembut, ya, menumbuhkan sebuah keinginan, kerinduan supaya kita bisa memiliki kasih. Ketika kita memiliki kasih, maka pasti akan berdampak pada orang lain. Tapi ada orang yang semakin hari semakin bertumbuh, kasihnya, egonya kepada diri sendirinya itu luar biasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, mutlak harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Tidak bisa tidak. Kalau orang Kristen tidak memiliki ini, maka itu namanya orang Kristen. Orang Kristen. Kalau orang-orangan itu apa namanya? Orang-orangan itu yang ada di sawah ya. Ya. Bukan orang benar ya. Bukan orang Kristen yang benar. Dan orang Kristen yang sejati adalah harus memiliki ini. Itulah sebabnya kita perlu memiliki kerinduan supaya Tuhan menumbuh kembangkan semua sifat dan karakter ini di dalam diri kita. Ya, seharusnya setiap hari kita tidak hanya berdoa, Tuhan, tolong pimpin kehidupan saya hari ini, lindungi saya di jalan, mampukan saya untuk mengerjakan apa yang saya harus kerjakan, lindungi anak-anak saya ke sekolah, lindungi suami saya ke kantor. Tetapi kita juga harus berdoa, Tuhan, kembangkanlah, tumbuhkanlah kasih, sukacita, damai sejahtera dalam hidup saya, agar hidup saya menjadi semakin indah di mata-Mu. Dan saya menjadi pribadi yang menjadi kesukaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tidak bisa tidak, kita harus memiliki buah roh ini. Itulah sebabnya, pastikan diri kita bahwa kita sudah memiliki buah roh. Walaupun memang ini merupakan sebuah proses panjang yang tidak seketika kita miliki. Tapi perlu terus-menerus kita mengkonsumsi firman Tuhan. Dan biarkanlah firman Tuhan itu bekerja, ubah hidup kita hari lepas hari, sehingga buah roh ini semakin dominan, bahkan semakin terlihat mewarnai keseluruhan daripada hidup kita. Yang kedua, buah apa lagi selain buah roh? Dampak baik dari keseluruhan hidup. Nah, ini tidak hanya menyangkut mengenai masalah karakter sifat, tapi menyangkut keseluruhan. Kolose 1 ayat 10 berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik
dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita garis bawahi kalimat, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan. Mungkin kita bisa bagi ini dalam dua hal. Yang pertama, pelayanan, ya, pelayanan secara ke dalam kemah, ya. Makanya orang kemah Injil itu menyebut itu kemah Injil, ya. Artinya ialah bahwa pelayanan di dalam kemah, dalam komunitas, sebagai jemaat lokal, ya, kita harus berdampak antara satu dengan yang lain. Perbuatan baik sekecil apapun pasti itu akan memberi berkat bagi orang lain, ya. Nah, itulah sebabnya, ya, jangan pernah enggan, jangan pernah menyembunyikan sesuatu yang baik dalam diri kita. Bukan dalam arti bahwa pamer, tapi kita menampilkan itu apa adanya. Kalau menampilkan apa adanya pasti akan beda dengan pura-pura menampilkannya, bukan, ya, untuk dilihat orang lain, ya. Kalau sesuatu yang asli, nah, saya rasa pasti akan memberkati orang lain. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan. Ketika kita menerapkan karunia rohani kita, apapun itu, Tuhan kan sudah memberi karunia kepada kita, ya, dalam pelayanan, dalam jemaat, dalam kemah, dalam keluarga rohani, itu pasti akan berdampak, ya. Tetapi jangan pernah lupa, karunia yang kita gunakan harus seiring dengan buah roh tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu sejalan, ya. Itu tidak bisa, karunia pelayanan tidak bisa dipisahkan dari buah roh. Ketika karunia pelayanan kita laksanakan, kita lakukan, kita kerjakan lepas daripada buah roh, maka pasti akan itu akan menghasilkan kekacauan. Dan itu pasti tidak akan lama, ya. Entah itu orang lain yang rusak ataupun juga kita yang rusak. Itulah sebabnya melayani, menerapkan karunia, melakukan karunia harus dibarengi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau kita lakukan karunia, kerjakan karunia kita melayani, tidak dilakukan dengan kasih, pasti itu akan mengganggu hidup kita, ya. Dan lama kelamaan, ya, pasti itu tidak akan lestari, tidak akan ya, itu pun terjadi dalam pengalaman pelayanan kita berjemaat. Ketika kita lakukan sesuatu bukan dengan kasih, bukan dengan kesabaran, bukan dengan kelemah lembutan, bukan dengan penguasaan diri, akan menghancurkan kita. Dan pada akhirnya itu yang akan membuktikan kita benar-benar menghasilkan buah yang benar atau tidak. Amin, Bapak Ibu, ya. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi buah. Ini menyangkut ruang lingkup yang lebih luas lagi. Tidak hanya dalam gereja, tidak hanya dalam rumah tangga, tetapi di mana saja kita berada. Hendaknya orang melihat kita, bahwa orang melihat sesuatu yang dapat memberkati dia. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi buah. Sebenarnya ini adalah merupakan pernyataan Paulus ketika ia diperhadapkan dengan dua pilihan, antara dia pulang ke surga atau mati, atau dia tetap hidup. Makanya dia katakan, dua-duanya baik. Kalaupun aku mati, itu adalah keuntungan bagiku. Namun jika aku hidup, aku harus hidup memberi buah, ya. Artinya ialah bahwa hidupku memberi berkat bagi siapa saja, bagi keluargaku, bagi gereja di mana saya berada, maupun, ya, kepada langganan-langgananku, ataupun juga kepada di mana saya membeli barang-barang atau benda-benda yang saya butuhkan. Kita bisa implementasikan ini di dalam semua ruang lingkup kehidupan, sehingga di mana saja kita berada, orang melihat buah kita, bahwa kita Allah, anak-anak Allah. Anak-anak Allah pasti hadir memberi berkat di mana saja mereka berada. Kalau Allah memberi berkat, anak-anak jadi pasti memberi berkat, bukan? Bapak Ibu setuju? Ya. Jangan bilang, ya saya anak Allah, saya diberkati. Betul. Tetapi berkat itu tidak hanya untuk diri sendiri. Kalau berkat itu hanya untuk sendiri, itu pasti juga akan merusak diri kita.
berkat itu harus dibagikan kepada orang lain. Sehingga berkat dari Tuhan, Tuhan memberkati orang lain melalui kehidupan kita. Karena itu, marilah kita hidup untuk memberi buah. Ya. Buah yang menjadi sifat atau karakter kita, dan buah menjadi hasil daripada pekerjaan atau pelayanan kita, sehingga orang lain diberkati, dan ketika orang lain diberkati, Tuhan berkenan dan hidup kita menjadi sesuatu yang indah. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, bahwa ini kita harus pahami dan kita sadari, dan kita harus merindukannya. Ini tidak serta-merta, kita harus menyadarinya dan upayakannya. Tentunya ialah bahwa upaya kita bukan upaya kita sendiri sebagai manusia, tapi upaya kita Allah, upaya dalam pimpinan Roh Allah. Karena hanya Roh Allah yang memampukan kita untuk menghasilkan buah yang benar ini. Bapak Ibu dan Saudara, apa akibatnya jika kita tidak memberi buah? Berikutnya, dalam bacaan kita dalam Yohanes pasal 15 ayat 2, jika kita tidak menghasilkan buah, firman Tuhan berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Maksud dipotong adalah dipisahkan daripada batang pokok itu. Kan kita sudah belajar dari awal, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah cabang-cabang atau carang-carangnya. Dan kalau kita tidak menghasilkan buah, maka kita akan dipotong. Artinya ialah bahwa kita akan dilepaskan, kita akan dipisahkan. Ya. Kenapa? Ya, karena kita hanya akan menjadi benalu di dalam batang pokok itu. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah, itulah sebabnya harus dipisahkan. Dan ingat, ada bagian Alkitab juga yang berkata bahwa ya, ada yang disebut dengan ada satu istilah untuk memisahkan itu, memisahkan gandum dari lalang, ya, akan ada saatnya. Itulah sebab mari kita buktikan diri bahwa kita ini adalah carang-carang daripada pokok anggur itu, yaitu Kristus. Dan tidak hanya dipisahkan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini berbicara tentang masa eskatologi memang, bahwa orang Kristen yang bukan orang Kristen yang benar pasti akan dibuang dan dihukum. Nah, itulah sebabnya dalam menjalani kehidupan ini sebagai orang percaya, hasilkanlah buah, karena hanya buah itulah yang akan menjelaskan dan menunjukkan kesejatian kita bahwa kita adalah orang Kristen yang benar. Amin. Ya, walaupun memang ya itu alam, ya kekristenan kita masih dalam sebuah proses panjang, bahkan sampai akhir hayat kita. Tetapi mari kita menunjukkan sebuah progres, peningkatan, pertumbuhan hari demi hari, semakin menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sejati. Jangan dari percaya sampai dengan hari ini tidak ada progres atau tidak ada perkembangan apa-apa. Pertanyaannya, apa yang menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati? Karena itu, mari kita mengalami sebuah pertumbuhan, dan pada akhirnya kita menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, itu yang Yesus katakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kristus berkata, menetapkan, menugaskan. Itu berarti bahwa ada sebuah keharusan. Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Yohanes berkata dalam Yohanes pasal 3 kepada orang-orang orang Israel, kapak telah tersedia dan setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang lalu dicampakkan ke dalam api. Nah, saya rasa bahwa ini adalah merupakan sebuah awasan yang sangat serius jika kita tidak berbuah. Karena itu, mari jangan memanjakan diri, tetapi terus berusaha untuk bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah yang lebat. Hanya diri kita sendiri yang oleh pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita bisa berbuah lebat. Karena itu, mari kita nilai diri, kita evaluasi diri. Adakah sebuah progres yang signifikan, yang sungguh-sungguh berarti
sehingga hidup kita menjadi kesukaan Bapa di surga dan jadi berkat bagi orang lain. Pergi dan hasilkanlah buah. Mari kita semakin menghasilkan buah yang lebat. Tuhan memberkati. Mari saya ajak tim musik ke depan. Kita akan pujian katakan Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, dan biarlah kecintaan kita kepada Kristus akan mendorong kita untuk mengasihi Yesus semakin menghasilkan buah yang lebat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita ulangi pujian ini. Dalam pujian ini kita nyatakan kerinduan kita kepadanya, mengasihinya dan menghasilkan buah. Amin. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Abba, inilah diri hati kami kepadamu Bapa. Kami adalah anak-anakmu, layakkan kami untuk menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kami, untuk menyebabkan ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan Baik, kita kesediaan Pak Eko mendoakan kita berdoa buat firman Tuhan ini, supaya kita disanggupkan untuk
melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Bapa yang dalam surga, apa yang telah Engkau ajarkan pada kami melalui hamba-Mu. Kami percaya akan berkembang dengan baik Tuhan dan akan menghasilkan buah yang banyak. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan selalu mengajarkan yang terbaik buat anak-anak-Nya supaya kami boleh mengikuti, menuruti apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, tidak lama Engkau akan memberikan suatu keajaiban buat kami semua, bahwa bangku-bangku yang kosong akan terpenuhi kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semoga kami semua mempunyai semangat yang tinggi untuk membantu gereja dan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapakku yang di surga. Kami serahkan semuanya. Kami yakin bahwa Tuhan akan membantu kami juga supaya kami boleh mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, Tuhan berkati. Baik, puji nama Tuhan atas firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Ada datang. Ya, kita akan mengusaikan ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah memimpin dan menyertai dari awal pertengahan hingga selesainya. Doa kami, kiranya ibadah kami hari ini Tuhan terima menjadi dupa yang berbau harum. Pujian, penyembahan, persembahan kami, kehadiran kami di sini menjadi dupa yang berbau harum yang menyukakan hati Tuhan. Kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini juga Tuhan sudah meneguhkan dan memberkati kami, baik melalui puji-pujian, kehadiran setiap anak-anak, bahkan lebih lagi firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh anggota jemaat. Kiranya Tuhan tolong sehingga kami semakin dewasa, memiliki pemahaman yang benar tentang firman, lalu kami implementasikan dalam sikap hidup kami setiap hari, sehingga hidup kami menjadi kesukaan Bapa di surga dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, baik hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu, singer, pemain alat musik, kolektan multimedia, menyambut jemaat. Berkati semuanya Bapa. Kami percaya sebagaimana janji firman-Mu, bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati dan kami alami dalam sepanjang minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Ibu Yuli, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Terima kasih untuk keberadaan hamba-Mu tengah-tengah suami, anak-anak, cucu dan keluarga besar. Bahkan terima kasih juga untuk kehadiran Ibu Yuli di tengah-tengah jemaat-Mu sebagai bagian daripada jemaat Marturia yang punya posisi dan juga punya peran untuk menumbuhkan gereja ini.
Ya Tuhan memberkati hamba-Mu yang kesehatan, masa depan yang penuh harapan. Demikian pun juga usia yang panjang. Tuhan berkati suami Paradiman, juga semua anak-anak, bahkan mantu dan cucu-cucu. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Ibu Yani. Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan berkati rumah tangga, Pak Bowo, anak-anak, biarlah keluarga ini semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa menjadi harapan dan kerinduan. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Yani. Berkati segala usaha dan pekerjaan. Tuhan berkati keluarga besar. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga kami bersyukur dan berterima kasih atas apa yang Tuhan kerjakan bagi seluruh anggota jemaat-Mu. Walaupun kami tidak menyebut satu persatu apa yang kami alami, tapi satu hal yang kami tahu ya Allah, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Biarlah damai sejahtera Allah mengikat kami, memampukan kami untuk saling menerima satu dengan yang lain. Demikian juga kami mau berdoa Bapa untuk kehidupan anak-anak. Mari memberkati biarlah dari kecil mereka terdidik untuk mengenal dan takut Tuhan. Tuhan, Engkau siapkan masa depan yang penuh harapan. Pendidikan mereka Tuhan yang Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat. Hari Tuhan Engkau memberkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan bahkan melayani Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan. Bapa di surga, hari ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan, sakit. Kami berdoa untuk anak kami Fania, Fariel yang sakit panas. Kami mohon jamahan Tuhan bagi anak-anak ini. Kami percaya asal Tuhan menjawab pasti mereka sembuh. Pemulihan kondisi mata Pak Agus, pemulihan Ibu Cynthia, demikian pun juga hamba-Mu Ibu Marta, Ibu Asyu, bahkan juga Bapak Ibu yang lain yang jika pada hari ini mereka mengalami gangguan kesehatan, Tuhan lawan dan jamah mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di luar kota, Ibu Liliana di Jawa Timur, Pak Koni di Bogor, Pak Thomas yang ada di Baghdad, Pak Yohanes yang ada di Kalimantan. Tuhan Engkau memberkati mereka dalam segala pekerjaan mereka, bahkan keberadaan mereka di sana. Dan biarlah hari ini juga mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan apapun bentuknya. Kami mohon, ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan jadikan pergumulan itu menjadi pembelajaran yang berharga, bahkan juga untuk membuktikan kekuatan iman mereka kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak muda kami yang sudah saatnya untuk berumah tangga. Mari Tuhan Engkau siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan, yang mendampingi mereka seumur hidup. Dan kami mau berdoa juga untuk pernikahan, rencana pernikahan anak-anak kami, Tirta dan Claudia. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, supaya mereka dapat menghadapi semuanya ini dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa juga untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan, tetap satukan hati kami, semangatkan, gairahkan kami untuk bersekutu, juga melayani Tuhan, bahkan mencari jiwa-jiwa baru, agar menambahkan jumlah bilangan daripada jemaat tempat ini. Segala kebutuhan daripada biaya untuk pelayanan, Tuhan Engkau cukupkan juga. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk kerjasama pimpinan-pimpinan gereja. Kami berdoa untuk penginjilan, baik penginjilan di kota, di desa, bahkan pedalaman, penginjilan luar negeri. Tuhan Engkau memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau berkati presiden, wakil presiden, kabinet, demikian pun juga jajaran pemerintahan dari pusat sampai di daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati. Mengucap syukur untuk seluruh berkat-berkat jasmani, berkat rohani, bahkan keuangan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini jemaat-Mu sudah memberi persembahan mereka, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan janji iman, persembahan kolektif, persembahan sukarela. Engkau melihat semuanya itu.
Kiranya itu membuktikan cinta kasih kami kepadamu, kesetiaan kami kepadamu, kesadaran kami akan berkat-berkat Tuhan bagi setiap kami. Kami kembalikan itu sebagai tanda ucapan syukur dan kasih kami, dan Kau balas berlipat kali ganda sebagaimana janji firman. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa doa kami tidak sempurna, karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus menyempurnakan doa kami ini. Inilah doa kami pada pagi hari ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sampaikan pada hari ini, terimalah itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Kristus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.